Hai semua, namaku Jen dan aku 18 tahun. Pernahkah kamu melihat hidupmu dan berpikir, ini semua salahku? Aku memikirkannya untuk waktu lama akan apa yang terjadi padaku. Tapi itu jelas adalah kesalahan pacarku dan hanya kesalahannya. Tonton video ini dan temukan bagaimana aku kabur dari pacar psikopat. Aku katanya berasal dari keluarga disfungsional. Ayahku pemabuk dan di saat ini dia memukuli kami. Kepada ibuku lebih sering. Tidak sesering itu pada saudaraku dan aku, tapi tetap kita dipukul. Aku tahu itu berdosa untuk mengatakan ini, tapi seluruh keluarga lega saat dia meninggal. Tapi kebahagiaan ini tidaklah lama. Aku tidak tahu kenapa ibu tidak bisa memilih pria. Yang berikutnya seorang babi. Dia menghina ibuku di setiap percakapan. Dan Leslie pecandu narkoba. Dan itu tidak mungkin untukku tinggal di rumah. Hanya Mila, saudara tiriku yang normal. Tapi itu lebih berat untuknya sekarang daripada untukku. Dia akan segera memiliki bayi. Aku tidak pernah memiliki pacar dan siapa yang akan jatuh cinta pada gadis yang hanya punya uang untuk berkuliah dan tak ada uang untuk pakaian baru. Aku bahkan tidak mempercayainya ketika Alex menghampiriku. Aku berpikir dia salah mengenaliku. Pria itu memulai percakapan denganku. Di saat liburan sekolah, di mana di sana ada lebih banyak gadis yang lebih gaul dan cantik. Tidak, itu tidak mungkin. Tapi ini terjadi. Dia mulai berbicara denganku dan aku memberitahunya sesuatu yang bodoh. Apa yang kamu inginkan? Itu adalah pertama kalinya aku berkomunikasi dengan pria. Alex mulai ada di jalanku lebih dan lebih sering. Dia sopan, manis, dan perhatian. Akhirnya, ya tentu saja, aku jatuh cinta dengannya. Bagaimana kamu akan berusaha untuk kabur dari horor kehidupan nyatamu? Menonton TV, bermain games, membaca buku. Cinta adalah jalan kabur dari realita. Dia tidak bisa ditebak. Dia selalu mempunyai ide di kepalanya. Dia tidak memberikanku hadiah klasik seperti sebuah buket bunga dan coklat. Tidak, dia membungkus permen di kaos kaki. Memberikanku sekantong kelereng, sebotol wine dengan sebuah catatan di dalamnya. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tapi tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang melakukannya seperti Alex. Aku sangat bahagia. Di waktu yang sama, sesuatu yang aneh terjadi di keluargaku. Awalnya seseorang menyerang ayah tiriku dan memukulinya. Sangat parah sampai dia ada di rumah sakit selama sebulan dan tidak bisa meneror ibuku yang malang. Lalu Leslie hilang. Itu segera setelah ayah tiriku dipukuli dan ibuku hampir gila ketakutan. Dia berkata seseorang ingin menghancurkan keluarga kami. Aku tidak peduli tentang ayah tiriku. Dia bisa tinggal di sana. Tapi Leslie... Setelah kita mencari seluruh area dan menginjak-injak batas otoritas, Leslie ditemukan orang yang berjalan dengan anjingnya di taman. Telanjang bulat. Leslie tidak mengingat bagaimana itu terjadi dan dia sangat takut. Dan lalu ibuku mulai mengeluh bahwa seseorang secara rutin menghubunginya dan mengancam untuk melaporkannya ke layanan sosial jika dia tidak mengurus keluarganya. Aku mencintai ibuku dan aku takut bahwa seseorang mungkin menyimpan dendam pada keluarga kami. Kenapa kami? Aku memberitahu Alex tentang ini dan dia berkata, "Oke, jika itu berbahaya kamu bisa tinggal denganku." Aku bertanya, "Alex, apa kamu berpikir baik?" Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku ketika itu buruk. Berapa kali mereka meninggalkanmu ketika kamu sendirian? Aku akan jujur denganmu, aku tidak bersemangat. Aku sangat terpengaruh oleh ucapan Alex sampai aku memutuskan persetan dengan mereka. Aku ingin hidupku bahagia setidaknya sekarang dan awalnya begitu. Aku bisa terbangun di pagi hari dan tidak mempercayai keberuntunganku. Apa tidak ada yang berteriak? Tidak mungkin. Dan ketika Alex menungguku untuk sarapan yang dia buat sendiri, aku sama sekali tidak bisa mempercayai mataku dan meragukan kenyataan akan apa yang terjadi. Kenapa aku sangat bahagia? Apa yang telah kulakukan? Jika kamu menunggu masalah, itu akan terjadi. Bel pertama berbunyi ketika aku tidak sengaja menemukan sebuah anting yang mirip dengan yang saudaraku kenakan di tumpukan baju kotor. Itu adalah anting dengan bentuk seekor ular dengan mata hijau. Sebuah barang unik. Dan aku terkejut ketika melihatnya di tumpukan baju Alex. "Di mana kamu mendapatkan ini?" Aku bertanya pada Alex ketika dia pulang. "Mungkin di suatu tempat."
Alex mengangkat bahu. Aku berpikir itu sangat aneh, tapi di sisi lain aku bahkan tidak memikirkan hal buruk tentang Alex. Dan siapa yang akan memikirkannya? Jika kamu menyadari sesuatu mencurigakan yang dimiliki orang terkasih dan tercintamu, menurutku hanya sebagian orang yang bisa mengasumsikan hal buruk dari orang tercintanya. Lalu di sana ada pertemuan dengan Victoria, satu-satunya gadis yang bisa aku sebut sebagai temanku. Kita setuju untuk duduk di kafe dengannya. Victoria memberikanku kopi dan es krim dan kita memiliki percakapan tentang sekolah dan lalu kita berpisah. Itu belum jam 8 ketika aku tiba di rumah. Tapi itu adalah pertama kalinya aku melihat Alex seperti ini. Dia bergetar dengan kemarahan dan berubah sangat pucat. Aku takut awalnya bahwa dia sakit. Dia marah dan menanyaiku di mana diriku dan kenapa itu sangat lama. Aku berusaha membela diriku tapi dia memotong bahwa aku seharusnya sama sekali tidak bertemu dengan teman. Aku berpikir aku salah dengar. Alex tidak membiarkanku menemui Victoria. Apa? Dan bagaimana dia bisa tahu aku menemuinya? Apa dia mengikutiku? Aku tidak ingin mempercayainya, tapi aku harus mempercayainya. Lalu itu menjadi lebih buruk. Suatu hari aku memutuskan untuk membuang sampah. Aku mencari di kantung mantelku, jaket, kaos, apapun, sampai aku menyadari bahwa aku kehilangan kunciku. Aku menghubungi Alex dan menceritakannya, menangis. Dia mulai menenangkanku dan berkata bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak peduli berapa kali aku menanyakannya, dia selalu mulai berputar dan menjustifikasi kenapa kita tidak membuat set yang baru. Di satu titik, Alex tidak bisa menghadapi tekananku dan memintaku, "Lagi pula kenapa kamu pergi?" Lalu aku mengerti akan semuanya. Dialah orang yang meneror keluargaku. Dia membuat ayah tiriku ada di rumah sakit dan menyiksa Leslie di hutan. Dia mencuri satu set kunci dari kantungku dan ingin mengunciku di rumahnya selamanya. Ketika aku menyadarinya, hatiku hancur. Aku tidak berpikir aku akan berakhir di situasi yang sama seperti ibuku dan ayah tiriku. Alex tentu saja tidak memukuliku, tidak menghukumku atau menyiksaku. Dia hanya mendisiplinkanku dan sekarang menghancurkan semuanya yang berarti untukku. Kaki dan tanganku sekarang terikat padanya. Dan aku memiliki keraguanku. Aku masih berpikir, ya mungkin aku hanya membayangkan ini. Mungkin dia tahu apa yang terbaik untukku. Dan lebihnya, bagaimana jika dia meninggalkanku dan aku harus pulang? Tidak, aku tidak pernah ingin pulang. Suatu hari seseorang membunyikan bel pintu. Alex merengut dan pergi ke pintu. Aku menguping pada percakapannya di koridor. Aku tidak bisa melihat, tapi aku segera mendengar suara saudaraku. Dia bertanya pada Alex di mana diriku. Alex menjawab bahwa aku aman dan bahwa keluarga aku tidak bisa menghubungiku. Leslie mendesah lega dan meminta Alex untuk menjagaku. Alex tidak menjawab. Aku memutuskan untuk keluar menemui Leslie. Dan itu ketika Alex berubah. Apa yang terjadi terlihat seperti sebuah mimpi buruk. Aku mencoba untuk memisahkan mereka, tapi itu terlambat dan Leslie sepertinya akan pingsan. Aku berhasil menghentikan Alex dan menangis, bertanya kenapa dia melakukan ini. Sayang, ini sangat mudah, Alex menjawab dengan manis. Dia ingin mengambilmu dari rumah dan membawamu kembali ke neraka dari mana kamu berasal. Hanya di titik itu aku menyadari bahwa Alex adalah seseorang yang gila, dan bahwa aku butuh untuk melakukan sesuatu tentangnya. Oke, kataku. Ayo beristirahat dan aku akan membersihkan darah di sini. Alex menciumku dan pergi. Aku menyeret Leslie keluar rumah, mengambil teleponnya dari kantungnya dan menghubungi ambulans. Lalu tak lama, polisi. Alex ditangkap. Leslie berhasil sembuh, bersaksi melawan Alex, dan aku juga. Aku menghubungi Victoria dan memohonnya untuk memberikan tempat tinggal untuk sementara. Dia setuju. Aku mendapat pekerjaan dan sekarang aku menabung untuk kehidupan yang mandiri. Mila melahirkan dan aku membantunya sebanyak yang aku bisa. Leslie berhenti dari narkoba. Ibu, aku harap contohku memberitahunya bagaimana untuk berperilaku. Alex menulis surat untukku dari penjara. Aku tidak membalasnya dan tidak akan pernah. Dan aku sangat ingin ketika aku memiliki waktu luang, menolong gadis yang ada di situasiku. Membebaskan diri mereka dari semua orang ini yang menghancurkan identitas mereka. Dan mengambil kebebasan mereka. Karena aku bisa melakukannya. Dan kamu bisa subscribe ke channel kami dan kirim cerita menarikmu. Bye!